Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Manajemen, berjumpa lagi dengan saya Bagus Wahyu Setiaji, mahasiswa PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai studi kasus pada mata kuliah e-commerce business mengenai penerapan strategi promosi pada e-commerce, terutama pada Shopee Mall di brand merek yaitu Batik Faro Pekalongan. Bagaimana sih pembeli itu bisa memilih produk yang kita jual dan meningkatkan penjualan pada merek kita? Bagaimana penjabarannya lebih lengkap? Mari kita simak bersama penjelasannya pada video berikut ini. Baik rekan-rekan, izin untuk share screen materi pada hari ini. Pertama-tama kita akan membahas latar belakang masalahnya, di mana kita menentukan jenis usaha atau produk. Ilustrasinya sebagai berikut. Saya adalah pemilik bisnis batik eksklusif Faro yang berfokus pada penjualan pakaian batik yang selama ini beroperasi melalui gerai fisik. Perubahan tren belanja dan meningkatnya popularitas e-commerce memberikan peluang untuk melakukan ekspansi pasar. Saya sebagai owner akan mengembangkan strategi kolaborasi dengan platform e-commerce untuk meningkatkan penetrasi pasar dan menarik segmen konsumen baru. Ini merupakan toko fisik yang awalnya ya rekan-rekan, dan melihat peluang adanya peluang untuk berjualan di e-commerce, utamanya di Shopee Mall. Saya akan mencoba penetrasi pasar di Shopee Mall tersebut. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi tren pasar dan perilaku konsumen pada saat ini, terutama dalam industri bisnis produk dan juga e-commerce. Kita pasti melihat saat ini banyak sekali konsumen yang kecenderungan dalam mencari produk melakukan standarisasi di mana yang pertama ialah konsumen cenderung untuk menggunakan produk-produk modern. Jarang sekali konsumen menginginkan produk-produk lama yang mungkin kadang ketinggalan zaman. Semuanya tergantung pada masa dan era yang paling baru saat ini. Yang kedua ialah customisasi. Terkadang suatu produk itu konsumen menginginkan custom atau permintaan untuk melakukan desain terbaru begitu. Di mana kita sebagai penjual seharusnya mau dan mampu untuk memenuhi keinginan konsumen tersebut, baik itu mungkin secara model, size, dan lain-lain. Ketiga ialah collaboration, di mana kita berkolaborasi dengan beberapa startup atau media-media penjualan seperti Facebook, Shopee, dan lain-lain. Dan yang ketiga ialah inovasi. Inovasi di sini kita tidak hanya stagnan menjual produk kita saat ini. Kita perlu mengembangkan model-model yang paling baru sehingga kita bisa bertumbuh untuk mengikuti perkembangan zaman, terutama fashion-fashion yang selalu berubah setiap tahunnya. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi perilaku konsumen yang terjadi terkait produk, yaitu analisis tren pasar dan perilaku konsumen kembali, di mana pada zaman dahulu penggunaan produk itu cenderung untuk acara tradisional dan juga formal. Sedangkan fashion saat ini itu kadang pakaian sehari-hari itu pun kita harus mementingkan outfit ya rekan-rekan. Kedua, dari segi motif, motif zaman dulu tuh cenderung motif-motif klasik seperti kawung mungkin atau yang lainnya. Dan juga untuk yang sekarang ini cenderung mengikuti modern serta ekspresif. Motif-motifnya lebih wow gitu, lebih mengekspresikan perkembangan zaman. Untuk warna-warna pada zaman dahulu itu cenderung warna klasik seperti biru, coklat, dan merah. Warna-warna yang sekarang pada fashion terutama batik cenderung beragam ya rekan-rekan. Tidak lagi tuh warnanya coklat saja atau merah saja. Sekarang pun batik-batik banyak yang
dia berani mengeluarkan warna-warna menyala seperti biru, kuning, dan lain-lain. Untuk penggunaan acara, fashion zaman dahulu itu untuk formal dan perayaan, sedangkan zaman sekarang cenderung menjadi identitas pribadi kita di berbagai kegiatan. Kadang kita memakai fashion seperti ini, orang memandang kita yang sebagai figur yang bagaimana begitu ya rekan-rekan. Dan selanjutnya yaitu pemasaran yang di mana zaman dahulu dominan pada pasar lokal, zaman sekarang ini kita bisa menembus pasar global di seluruh dunia hanya dalam satu media saja. Yang selanjutnya yaitu pengaruh media di mana zaman dahulu cenderung sangat kurang dan untuk zaman sekarang sangat penting dalam pengaruh media. Selanjutnya kita akan melihat strategi pesaing yang sukses dalam mengikuti perubahan tren pasar. Tentunya pesaing-pesaing dalam mengembangkan produknya cenderung melakukan inovasi produk dan layanan. Kita butuh sosok untuk memimpin dengan inovasi serta memenuhi atau menciptakan permintaan baru. Kadang yang mungkin leader suatu perusahaan itu cenderung berpikir yang penting produk itu laku, kita perlu menembus pasar-pasar baru yang mungkin kita belum jamah sebelumnya. Kedua yaitu adaptasi secara cepat, di mana adaptasi itu perlu dilakukan untuk perubahan pasar dan juga kita harus mengikuti perkembangan teknologi. Selanjutnya yaitu peningkatan kualitas dan efisiensi, di mana tingkatan kualitas produk serta efisiensi operasional itu sangat penting. Terkadang sebenarnya produksi dari produk itu bisa dilakukan seefisien mungkin, hanya saja kadang kita kurang memperhatikan ya segi-seginya, misalnya penggunaan teknologi modern dan lain-lainnya itu perlu ditingkatkan. Serta pemahaman pelanggan, memahami dan memonitor perubahan preferensi pelanggan secara mendalam. Seiring berkembangnya zaman, tuntutan akan customisasi misalnya sangat meningkat. Pelanggan terkadang meminta request di luar deskripsi produk, di mana apabila kita mau dan mampu mengikuti preferensi pelanggan, kadang pesanan juga akan berpengaruh meningkat gitu. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran yang efektif. Tentunya kita perlu menggunakan strategi pemasaran yang efektif termasuk digital dan juga konten. Selanjutnya yaitu kolaborasi dan juga kemitraan. Kita perlu mengejar peluang kolaborasi dengan media-media dan juga mitra serta pesaing-pesaing lain agar kita bisa mengidentifikasi kelebihan dan juga kelemahan mereka. Selanjutnya yaitu disertifikasi, yaitu kita perlu masuk ke pasar-pasar yang belum terjamah yang tadi saya jelaskan ya. Mungkin saja kita bisa menembus pasar-pasar distributor ataupun kita bisa open reseller, dropship, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah fokus pada pengalaman pelanggan. Kadang review-review yang diberikan pelanggan, masukan, dan juga kritik itu sangat penting bagi perkembangan dalam bisnis usaha fashion yang kita lakukan. Next. Lalu kita akan mengidentifikasi dari merek yang tadi saya bawakan di awal yaitu batik eksklusif Faro. Sebenarnya di Pekalongan ini terdapat beragam merek-merek batik terkenal lainnya seperti batik Huza, ada batik Mahkota Agung dan lain-lain dan lain-lain. Pada kali ini saya akan membahas sedikit tentang Dian Pelangi. Dian Pelangi ini ialah salah satu merek yang dibawa di mana dinaungi oleh artis terkenal dan juga desainer terkondang di Indonesia, yaitu Dian Pelanginya itu sendiri, di mana sudah menembus pasar-pasar internasional. Merek ini memang sangat advantage sekali ya untuk kalangan menengah ke atas. Terobosan-terobosan yang mereka lakukan biasanya karena mereka sering melakukan endorsement terutama pada kalangan artis, sehingga merek ini dikenal luas di kalangan masyarakat. Selanjutnya pada batik wanita,
ini juga merupakan salah satu batik terkenal di Pekalongan. Ada butik eksklusifnya juga, di mana keunggulan mereka ialah mereka selalu mengupdate produk-produk baru pada sosial media Instagram mereka, sehingga konsumen itu bisa mengikuti bahwa mereka selalu mengikuti tren fashion pada masa kini begitu. Next, kita akan mengidentifikasi target pasar dan juga segmentasi dan pemilihan platform e-commerce. Dalam menentukan penjualan di bidang e-commerce, kita perlu mengenali profil pelanggan yang paling cocok dengan produk kita, di mana produk yang saya bawa ini ialah fashion batik ya, pakaian-pakaian batik tentunya. Apa saja sih profil-profil mengenai fashion ini? Ya tentunya kita perlukan seseorang yang mengerti dan menghargai akan warisan dan budaya. Bagaimana tidak, jika seseorang itu kurang minat dengan produk yang berhubungan dengan budaya, mungkin tidak menyukai batik begitu ya rekan-rekan. Kedua yaitu pecinta fashion berkualitas tinggi. Ketiga, milenial yang modis. Kita bisa melihat sekarang ya rekan-rekan, batik itu dikenakan oleh semua kalangan, tidak hanya kaum-kaum milenial, post milenial dan baby boomers. Sekarang kaum Gen Z pun banyak yang menggunakan batik sebagai pakaian fashion sehari-hari. Next yaitu adalah pasar etnik atau turis. Banyak sekali sebenarnya turis-turis di mancanegara yang ingin mengenal budaya kita, dan melalui pakaian batik ini kita bisa mengenalkan budaya kita ke luar negeri, dan juga pengguna aktif sosial media. Selanjutnya, segmen pasar yang memiliki pertumbuhan yang signifikan. Tentunya batik Faro ini mengidentifikasi beberapa hal, di mana generasi yang kita tuju ialah All Generation. Batik Faro ini menyusur semua kalangan usia konsumen, dari batasan mulai umur 2 tahun hingga 60 tahun. Mengapa saya katakan di umur 2 tahun? Sering sekali kita menerima pesanan-pesanan batik anak dengan custom ukuran bayi, dan juga mungkin dari ukuran-ukuran dewasa ke atas pun kami sering menerima. Yang kedua ialah domestik dan internasional. Pemasaran produk untuk menjangkau semua masyarakat, bahkan pasar global. Di sini kita menggunakan program Shopee Ekspor, dan juga sudah mengekspor banyak sekali produk-produk yang kita jual. Ketiga ialah komunitas pecinta batik. Membangun komunitas pecinta batik sehingga menciptakan bisnis pelanggan setia yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis. Dalam hal ini, kita berusaha menyatukan begitu konsumen-konsumen dalam mungkin grup Telegram ya, sebagai komunikasi kita untuk menjalin kerjasama. Selanjutnya ialah pusat pendidikan dan kultural. Kita menargetkan institusi pendidikan dan organisasi untuk bekerja sama dalam produk batik, sehingga dapat menjadi pilihan yang strategis. Tentunya kita membangun kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk menentukan pembuatan seragam batik di sekolah. Selain itu juga, selain pembuatan batik, kita juga melakukan pendidikan, di mana di Batik Faro tersebut menerima siswa-siswa magang untuk belajar di Batik Faro. Selanjutnya ialah semua kalangan masyarakat, menyediakan produk dengan variasi yang beragam, dengan harga yang beragam, sehingga dijangkau oleh semua kalangan di masyarakat. Sehingga pada tujuan akhirnya, batik eksklusif Faro ini memiliki tujuan agar semua masyarakat bisa mengenakan batik sebagai identitas budaya Indonesia. Sebenarnya range harga batik Faro ini disesuaikan dari harga termurahnya 30.000 sehingga berapa juta, sehingga itu tuh terklarifikasi yang mana yang kalangan itu semua bisa menjangkau produk kita. Next. Dari penjelasan sebelumnya, maka platform yang kita
pilih dan sesuai dengan skala bisnis dan target pasar, kita utamanya memilih Shopee Mall, di mana Shopee kita ada di shopee.co.id/batikfaro atau bisa download di Play Store dan App Store, ketik batik.faro, Batikfaro Official Shop. Di mana di Shopee ini menyediakan berbagai keuntungan bagi kita selaku seller untuk berjualan di platform e-commerce tersebut, di mana merupakan Shopee ini memiliki 100% garansi uang kembali apabila produk yang kita kirim tidak sesuai. Ada program gratis ongkir, minimal belanja nol, tentunya di tanggal-tanggal tertentu, serta cashback ekstra bagi pembeli yang membelanjakan pada nominal tertentu. Selain itu, yang dijelaskan sebelumnya, kita juga membuka program ekspor Shopee, di mana kita menerima pesanan dari luar negeri untuk dikirimkan ke berbagai negara. Selain itu, ada juga program terbaru Shopee, COD cek dulu. Jadi, pelanggan bisa membuka paket dan mengecek apakah pesanan yang mereka pesan itu sesuai dengan keinginan mereka. Dan juga program terakhir ada Shopee Pay Later, di mana kita bisa belanja dulu dan membayarnya di kemudian hari. Selanjutnya, poinnya ialah pengembangan rencana pemasaran, di mana ada pesan kunci dan nilai tambah produk. Pesan kunci pada produk di Batikfaro ialah exclusivity with confidence. Dalam hal ini, Batikfaro menekankan pada produksi batik yang eksklusif, serta menawarkan garansi uang kembali jika memang tidak sesuai dengan ekspektasi konsumen. Pada hal ini, di setiap deskripsi produk di Shopee Mall kita pasti cantumkan garansi uang kembali jika tidak sesuai dengan ekspektasi konsumen, dan itu pasti. Selanjutnya ialah nilai tambah produk. Pada hal ini kita menekankan pada kualitas yang tinggi, pelayanan yang unggul, permintaan kustomisasi, dan garansi produk. Yang perlu kita tekankan, kadang di bagian kustomisasi produk ini, kita hanya menerima pada produk-produk unggulan, di mana harganya dengan range sangat tinggi. Tapi hanya di merek kita akan menerima berbagai macam kustomisasi, walaupun untuk harga-harga dengan range yang cukup murah. Namun perlu diperhatikan, kustomisasi ini pun perlu kita sesuaikan dengan tim produksi, apakah yang diminta konsumen itu bisa dikerjakan oleh kita atau tidak, dan juga nanti jika bisa kita follow up kembali ke konsumen begitu. Next. Pengembangan rencana pemasaran, poinnya yaitu dengan strategi pemasaran untuk memperkenalkan produk melalui e-commerce. Yang pertama ialah optimasi situs web, di mana situs e-commerce responsif dan mudah dinavigasi. Di sini, optimasi situs web pada Shopee Mall kita sering kita lakukan bahkan hampir setiap hari. Kita mengikuti berbagai program yang direncanakan oleh Shopee, baik itu di tanggal-tanggal tertentu, event-event tertentu, pasti kita ikuti program-program yang sudah dijadwalkan Shopee, dan jika memang sudah kadaluarsa, kita tidak bisa mengikuti program tersebut. Selanjutnya ialah penggunaan media sosial. Menggunakan platform sosial media untuk memperkenalkan produk dan iklan berbayar. Kita mengenalkan e-commerce Shopee Mall kita, bahkan di Instagram kita, Batik.faro, dan juga fanspage kita yang sudah beberapa ribu pengikut, itu ada di Batik Eksklusif Faro di fanspage Facebook. Selanjutnya ialah promosi dan diskon. Tawarkan promosi khusus dan strategi harga kompetitif. Seiring berjalannya waktu, kita juga menyesuaikan harga-harga pada produk di Shopee Mall kita. Kita juga menekankan promosi pada penggunaan voucher toko minimal belanja, voucher pengikut, maksudnya yang mungkin belum pernah mengikuti Batikfaro, ketika dia mengikuti untuk pertama kali, dia dapat voucher cashback, begitu. Selanjutnya ialah ulasan pengguna, meminta menampilkan ulasan positif pelanggan.
Di sini kita berusaha ketika tidak hanya ketika pelanggan itu merasa puas, namun ketika mereka kurang puas pun dan mereka berusaha tidak mengembalikan produk, kita tetap meminta kritik dan saran agar menjadi evaluasi bagi kita bersama. Selanjutnya ialah pemasaran konten, yaitu membuat konten menarik seperti blog, video, atau panduan pengguna. Di sini kita menekankan ke Shopee Video, fitur yang terbaru dari Shopee, untuk mengupdate produk-produk terbaru kita melalui Shopee Video. Untuk sebenarnya di setiap produk pun ada detail video juga agar pelanggan bisa berekspektasi bagaimana sih real peak dari produk tersebut. Selanjutnya ialah layanan pelanggan yang responsif. Di sini kita ditekankan bahwa dalam melayani konsumen tidak boleh slow respon dan harus selalu responsif 7x24 jam. Dan yang terakhir ialah program loyalitas. Kita mengimplementasikan program penghargaan dan juga diskon eksklusif. Dalam beberapa pembelian tertentu, kita pastikan pelanggan itu mendapatkan bonus produk ataupun bonus-bonus cashback pembelian dalam jumlah tertentu. Next. Lalu bagaimana sih strategi pemasaran untuk mengenalkan produk di e-commerce? Kita lihat ya, dari beberapa poin tadi, desain konten yang, mohon maaf, desain konten yang menarik, di mana produk yang kita miliki ini kita foto sendiri oleh fotografer. Lalu kita edit dan baru upload ke Shopee Mall kita. Kita juga bisa lihat ada review positif dari konsumen. Ketika konsumen itu memberikan review baik itu positif maupun negatif, kita berusaha untuk chat pribadi konsumen itu apakah masukan yang bisa diberikan agar kita bisa lebih baik lagi. Lalu promosi-promosi yang ada, yang pertama ialah promo dan diskon produk. Ini biasanya, ini kan di sini ada keterangan spesial 25 November. Ini itu ada pengaturan event. Jadi Shopee setiap beberapa tanggal sekali itu ada di pengaturan promosi kalau tidak salah. Itu kita bisa mengatur harga-harga pada tanggal tertentu dan event-event tertentu. Jadi harga ini tidak otomatis 100.000, tapi bisa juga menjadi 96.000 ini ya, rekan-rekan. Tentunya ini merupakan program promo dan diskon produk. Seperti yang dijelaskan tadi, Shopee Mall ini garansi produk asli. Nah ini, uang kembali jika tidak ori. Pasti ya ini ya rekan-rekan. Selanjutnya ada cashback ekstra. Cashback ekstra ini tidak hanya dari Shopee, ada juga voucher toko yang bisa kita atur. Agar konsumen itu bisa lebih tertarik untuk belanja di toko kita. Ada di menu voucher, ini bisa diaktifkan. Selanjutnya yaitu program gratis ongkos kirim, minimal belanja 0 atau minimal belanja berapapun. Next. Pengembangan rencana pemasaran. Ada kampanye pemasaran yang menggabungkan keunikan produk dan juga potensi diskon dan juga penawaran. Di Shopee Mall itu sendiri terdapat sebenarnya banyak sekali program-program produk. Program-program diskon, cashback, dan lain-lain. Begitu ya rekan-rekan. Yang penting kita mau eksplorasi untuk belajar satu-satu. Di sini ada flash sale, ada promo event tertentu. Event tertentu ini tidak hanya pada tanggal kembar saja, namun juga pada beberapa event seperti Fashion Based Deal, Women's Day, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu flash sale harian. Kita bisa mengatur harga di beberapa jam tertentu setiap harinya. Yang ketiga ialah pembelian paket combo. Paket combo di sini apabila kita belanja produk tertentu, kita bisa mendapatkan harga spesial di produk yang lainnya begitu. Misalnya kita beli kemeja seharga 500.000, kita bisa menebus murah ya, bahasanya tebus murah.
Kita bisa tebus semurah mungkin jilbab atau apapun itu dengan harga yang lebih murah dari harga normalnya tentunya. Selanjutnya ialah belanja berhadiah. Mungkin hampir sama dengan paket combo ini. Belanja berhadiah ini tapi mungkin yang produk tambahnya ini gratis ya rekan-rekan. Misal kita belanja minimal 700.000, kita bisa mendapat gratis shawl atau scarf misalnya begitu, atau free jilbab dan lain sebagainya. Selain itu, dalam meningkatkan penjualan, kita juga perlu adanya iklan berbayar Shopee dan juga Facebook. Ini untuk meningkatkan traffic dan juga meningkatkan engagement penjualan kita. Dan juga kita memerlukan broadcast konsumen. Demikian hasil presentasi pada ujian akhir semester mata kuliah e-commerce bisnis ini. Semoga bisa menambahkan wawasan kita semua mengenai bagaimana sih peningkatan penjualan pada e-commerce bisnis, terutama pada Shopee Mall. Dan semoga kita bisa berjumpa pada presentasi yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.